Anak-anak, hari ini kita belajar tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Ya, sebelum kita membahas tentang reproduksi vegetatif, kita bahas dulu tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan atau berkembang biak. Ada dua macam cara reproduksi, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif sering juga disebut dengan reproduksi aseksual, yaitu reproduksi vegetatif merupakan cara reproduksi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi ini hanya melibatkan satu induk saja dan menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Reproduksi vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif alami, yaitu tanpa adanya campur tangan manusia, dan reproduksi vegetatif buatan dengan campur tangan manusia. Ya. Perkembangbiakan vegetatif sering dimanfaatkan untuk mendapatkan bibit unggul karena lebih cepat menghasilkan dan keturunannya memiliki sifat yang sama dengan induknya. Berikut beberapa contoh reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Vegetatif alami. Yang pertama, umbi lapis. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Itu adalah gambar bawang merah ya. Umbi adalah tumbuhan yang membesar yang mengandung cadangan makanan. Misal pada bawang merah, bagian pangkal dan daun menebal, berdaging, dan bentuknya berlapis, sehingga disebut dengan umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bawang daun, dan bakung. Yang kedua, rizoma. Perhatikan gambar sebelah kiri, itu gambar jahe ya. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah yang berisi cadangan makanan. Disebut juga akar tongkat atau akar tinggal. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma yaitu lengkuas, jahe, temulawak, kencur, dan kunyit. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang menggembung yang berisi cadangan makanan, misalnya adalah umbi bunga dahlia. Untuk memperbanyak tumbuhan tersebut, orang cukup menanam sebagian kecil umbi akar yang mengandung sisa batang. Contoh tanamannya yaitu wortel, lobak, dan juga singkong. Kita lanjut ya, vegetatif alami umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang mengandung cadangan makanan hingga menggembung membentuk umbi. Pada umbi batang akan tumbuh tunas bila ditanam. Tunas kemudian akan tumbuh menjadi pucuk muda. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang, gemili, ubi jalar, gadung, dan talas. Stolon atau geragih. Geragih adalah batang yang menjalar baik di atas maupun di bawah permukaan tanah yang dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Geragih disebut juga dengan stolon. Pada setiap buku batang yang menjalar, terdapat mata ruas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Jika buku-buku itu menyentuh tanah, akan tumbuh ruas batang dan akar. Nah, contohnya bisa rumput teki, pegagan, atau sering disebut dengan piduh-piduh dalam bahasa Balinya ya. Sirih juga termasuk dalam hal ini. Oke, kita lanjut. Tunas. Tunas adalah bagian tubuh makhluk hidup yang tumbuh menjadi individu baru. Tunas berasal dari ujung batang, buku-buku, atau ketiak daun.
Jika tunas itu terlepas dari induk, maka tumbuh di tempat yang baru menjadi individu baru. Contoh, bambu dan pisang. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang atau di ketiak daun, melainkan tumbuh di daun atau bagian tubuh lainnya. Contoh tumbuhan yang menghasilkan tunas adventif adalah cocor bebek, kersen, cemara sukun, dan kesemek. Berikutnya, spora. Beberapa tumbuhan seperti lumut dan paku dapat berkembang biak dengan membentuk spora. Spora ini akan tumbuh berkembang biak menjadi tumbuhan baru, ya. Nah, selain lumut dan paku, jamur juga berkembang biak dengan spora. Fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya Hydrosithen sp. Nah, setelah kita bahas tadi tentang vegetatif secara alami, sekarang kita akan lanjut tentang vegetatif buatan, yaitu secara reproduksi yang melibatkan campur tangan manusia. Nah, sekarang contoh vegetatif buatan, yaitu yang pertama, cangkok. Mencangkok adalah cara untuk menumbuhkan akar pada batang atau ranting tumbuhan. Ya, perhatikan gambar sebelah kiri. Ya, cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Nah, gambar di sebelah kiri itu mencangkok pada tanaman mangga. Ya, oke, kita lanjut. Stek. Beberapa tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan cara disetek. Bagian-bagian tumbuhan yang dapat disetek adalah daun, tangkai daun, ranting, batang akar, dan pucuk. Nah, kalau gambar di sebelah kiri itu adalah menyetek tanaman kembang sepatu. Bisa juga menyetek tanaman mawar atau yang paling sering kita dengar menyetek singkong. Ya. Selanjutnya merunduk. Merunduk adalah cara merundukkan batang atau cabang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Jadi ada batang ataupun cabang yang langsung dirundukkan sampai menyentuh tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Nah, tanaman yang sering kita lihat itu ya biasanya bisa tumbuhan beringin, kemudian tebu juga bisa itu ya, tebu itu kalau kita rundukkan bisa dia. Biasanya tanaman yang berwas ya. Kita lanjut tentang kultur jaringan. Nah, kultur jaringan adalah pemeliharaan jaringan makhluk hidup di dalam medium khusus secara suci hama, artinya tidak ada hama. Medium itu berisi nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan sel atau jaringan. Nah, biasanya di sini dipraktekkan di laboratorium dan tanaman yang sering dikembangbiakan dengan cara kultur jaringan itu adalah tanaman anggrek. Mengenten. Nah, apa itu mengenten? Coba perhatikan gambar sebelah kiri dulu. Ya. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Mula-mula biji tumbuh disemaikan, setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan yang lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Nah, karena ini proses menyambung, biasanya kita sambungkan tanaman dengan akar kuat, batang kuat, disambung dengan tanaman yang memiliki kualitas baik seperti buahnya besar, manis, dan cepat berbuah. Nah, itu salah satunya yang disambung. Berikutnya okulasi. Okulasi atau menempel pada dasarnya sama dengan mengenten.
Tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Nah, lihat gambar sebelah kiri. Di sana ada tunas yang ditempelkan. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat disambung dengan jeruk yang buahnya besar, rasanya manis. Itu. Namun akarnya tidak kuat. Oke, kita lanjut. Nah, dari penjelasan tadi sudah kita ketahui keuntungan reproduksi vegetatif itu diantaranya satu, lebih cepat berbuah daripada tanaman dari biji. Maksudnya perkembangbiakannya dari vegetatif itu menghasilkan buah lebih cepat daripada perkembangbiakan lewat biji. Yang kedua, tumbuhan dapat dikembangbiakan tanpa menunggu berbuah terlebih dahulu. Ya, seperti tadi ya, kita bisa cangkok tumbuhannya, kita bisa stek gitu ya, lebih cepat. Yang ketiga, dapat menghasilkan tanaman baru yang seragam yang memiliki sifat sama dengan induknya. Ya, sudah pasti itu ya. Dan yang keempat, dapat mengembangbiakan dan melestarikan tumbuhan walaupun tidak menghasilkan biji. Nah, selain keuntungan, pasti juga ada kerugiannya. Kerugian dari reproduksi vegetatif diantaranya satu, tumbuhan yang ditanam melalui cangkokan. Nah, ini untuk mencangkok ya. Tidak sekuat tanaman aslinya karena tidak mempunyai akar tunggang. Dan kerugian yang kedua, dari satu induknya hanya diperoleh keturunan baru yang jumlahnya terbatas. Ya, ada beberapa memang tumbuhan yang diturunkan atau direproduksi secara vegetatif akan menyebabkan jumlahnya terbatas. Nah, sekarang simpulannya, reproduksi vegetatif adalah proses reproduksi pada makhluk hidup tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina atau hanya berasal dari salah satu induk dan memiliki ciri yang sama dengan induknya. Jadi, keturunannya memiliki ciri yang sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Reproduksi vegetatif alami contohnya ya tadi ya, contohnya berumbi lapis, tunas adventif, umbi akar dan umbi batang. Reproduksi vegetatif buatan contohnya ya mencangkok, menempel, menyambung dan merunduk. Nah, anak-anak, untuk tugasnya nanti kerjakan tugas, buka link di Google Classroom, sudah Bapak lampirkan di sana, dan penilaian kuis juga termuat di latihan soal Google Classroom materi reproduksi tumbuhan ya. Silakan dikerjakan nanti, Bapak berikan waktu sesuai dengan rentang waktu di Google Classroom. Ya, sekian dulu penjelasan Bapak tentang reproduksi vegetatif. Terima kasih.